Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Aji Wijaya dengan nomor NPM 234111196 dari kelas manajemen 23D. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang aplikasi barisan dan deret. Aplikasi barisan dan deret dalam bisnis. Barisan dan deret memiliki peran penting dalam dunia bisnis. Dalam presentasi ini, kita akan menjelajahi aplikasi praktis dari konsep ini dalam konteks bisnis. Pengenalan barisan dan deret. Barisan adalah rangkaian bilangan yang memiliki pola tertentu. Kalau deret adalah hasil penjumlahan suku-suku barisan. Pada dasarnya, barisan dan deret adalah alat matematis yang digunakan untuk mengorganisir data secara terstruktur. Penerapan pada bisnis. Konsep barisan dan deret dapat diterapkan dalam berbagai aspek bisnis seperti perencanaan keuangan, analisis penjualan, dan pengaturan stok. Menggunakan alat matematika ini membantu dalam membuat keputusan yang lebih baik dan efisien. Keuntungan penggunaan aplikasi barisan dan deret dalam bisnis. Yang pertama, ada peramalan penjualan. Dengan adanya peramalan penjualan, menggunakan deret waktu membantu dalam meramalkan penjualan masa depan berdasarkan tren historis. Yang kedua, analisis keuntungan. Barisan dan deret pada analisis keuntungan digunakan untuk menghitung ROI, keuntungan bersih, dan pemetaan laba bisnis. Yang ketiga, optimisasi rantai pasokan. Dengan menggunakan pola barisan dan deret, bisnis dapat mengoptimalkan persediaan, pengiriman produk, dan keberlanjutan rantai pasokan atau stok. Contoh penggunaan aplikasi barisan dan deret dalam bisnis. Contoh pertama, penerapan dalam periklanan. Membuat jadwal iklan berdasarkan barisan waktu tertentu untuk mencapai target audiens dengan efektif. Contoh kedua yaitu penggunaan dalam analisis data. Menggunakan deret angka untuk mengidentifikasi tren penjualan dan mengevaluasi performa produk secara keseluruhan. Contoh ketiga yaitu pemodelan permintaan. Menggunakan deret geometri untuk memperkirakan permintaan produk baru di pasar. Pemecahan masalah bisnis dengan menggunakan aplikasi barisan dan deret. Yang pertama, identifikasi permasalahan bisnis. Menggunakan barisan untuk mengorganisir permasalahan bisnis ke dalam rentetan langkah yang terurut. Yang kedua, pelacakan dan evaluasi progres. Dengan menggunakan deret, bisnis dapat melacak progres penyelesaian masalah dan mengevaluasi keberhasilannya. Yang ketiga, solusi yang efisien. Barisan dan deret membantu dalam mencari solusi yang efisien dan terstruktur untuk permasalahan bisnis. Pentingnya pemahaman barisan dan deret dalam berbisnis. Pemahaman yang baik tentang konsep barisan dan deret memungkinkan pengusaha untuk membuat keputusan berdasarkan data terstruktur, meningkatkan efisien operasional, dan mencapai tujuan bisnis dengan lebih baik. Kesimpulan dan saran untuk penggunaan aplikasi dan deret dalam bisnis. Kesimpulannya yaitu penerapan barisan dan deret dapat memberikan keuntungan besar bagi bisnis
dalam aspek keuangan, perencanaan, serta analisis. Saran untuk barisan dan deret, yaitu mempelajari lebih lanjut tentang berbagai aplikasi dan teknik penggunaan untuk mengoptimalkan bisnis kita menggunakan barisan dan deret. Masa depan, konsep dan alat matematis seperti barisan dan deret akan terus menjadi aspek penting dalam dunia bisnis yang berkembang pesat. Nah, sekarang kita memasuki ke contoh soal. Soalnya yang pertama yaitu pada awal bekerja, Pak Ahmad mempunyai 2 juta per bulan. Tiap tahun gaji Pak Ahmad naik 150.000 per bulan. Berapa gaji Pak Ahmad setelah ia bekerja selama 7 tahun? Di sini diingatkan lagi berapa rumus garis yang harus dipelajari. Ada UN yaitu suku ke N, SN atau suku pertama, dan B yang berbeda. Dari soal kita bisa tahu gaji awalnya yaitu 2 juta rupiah. Artinya A sama dengan 2 juta. Kemudian tiap tahun gajinya naik 150.000. Jadi B sama dengan 150.000. Dan yang ditanya adalah gaji Pak Ahmad setelah ia bekerja selama 7 tahun. Arti U7. Jadi U7 sama dengan A plus 7 min 1 dikali B, dimana A-nya yaitu 2 juta, selanjutnya plus 6 dikali B, yaitu 150.000, sehingga 2 juta plus 900.000. Jadi semuanya yaitu 2.900.000. Artinya gaji Pak Ahmad setelah bekerja selama 7 tahun yaitu 2.900.000 rupiah. Nah, sekarang kita memasuki contoh soal yang kedua. Nah, pada percobaan di sebuah laboratorium temperatur sebuah benda diamati setiap menit. Setelah 13 menit suhunya 7 derajat Celcius dan setelah 19 menit suhunya 16 derajat Celcius. Tentukan kenaikan suhu benda tersebut per menitnya. Nah, rumus yang akan digunakan. Dari soal diketahui saat menit ke-13 suhunya 7 derajat Celcius. Artinya saat U13 nilainya adalah 7. Dan setelah menit ke-19 suhunya adalah 16 derajat Celcius. Artinya saat U19 nilainya adalah 16. Karena yang diminta adalah kenaikan suhu per menitnya, arti kita mencari nilai B, yaitu X min Y per X min UY, di mana X lebih besar dari Y, sehingga sama dengan U19 min U13 per 19 min 13, di mana U19 nya adalah 16 dan U13 nya adalah 7. Kemudian per 19 nya itu adalah 6. Sehingga dari 16 dikurang 7 per 6 menjadi 9 per 6. Dan dari 9 per 6 dapat kita sederhanakan menjadi 3 per 2. Nah, 3 per 2 bisa jadi jika dikomakan menjadi 1,5. Jadi kenaikan suhu per menitnya yaitu adalah 1,5.